Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman dan Pak Indra melihat video kami. Kami dari kelompok 10 akan menerangkan atau mempresentasikan tentang alat yang kami buat yaitu Arectomy Device. Dimulai, silakan. Oke, jadi untuk slide yang pertama, di sini penyakit yang kami ambil yaitu atherosclerosis adalah kondisi terjadi penumpukan plak. Jadi di bagian pembuluh darah itu terjadi penumpukan plak. Nah, ini penumpukan plak ini apa namanya menyebabkan penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, penyakit arteri perifer. Lanjut, lanjut. Oke, terus di sini slide kedua deskripsi teknologi yang digunakan. Jadi pada gambar sini ini adalah gambaran dari alat yang akan kami buat. Maksudnya masih baru imajinasi. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini tuh yang pertama itu ada directional atherectomy, di mana fungsinya itu memotong dan mengangkat plak. Terus yang kedua ada rational atherectomy, menggunakan kepala berputar dengan kecepatan tinggi untuk menggiring plak. Itu jadi konsep kerjanya yang rational atherectomy ini kayak bore drill gitu. Oke, terus yang ketiga ada laser atherectomy, menggunakan energi laser untuk menguapkan plak. Terus yang ketiga ada orbital atherectomy, memutar kepala abrasif secara orbital untuk mengikis plak. Ini umumnya digunakan bersama prosedur angioplasti dan stenting. Oke, lanjut. Nah, di slide yang ketiga ini adalah desain yang kami buat menggunakan software 3D yaitu SolidWorks. Terus yang pertama itu ada fungsi-fungsinya. Terus itu yang pertama yang gambar paling atas kiri itu sebenarnya itu ada device, maksudnya kayak apa namanya eh, kayak layarnya gitu. Kayak apa di nomor pertama yang ditunjukin di gambar pertama itu ada LCD panjangnya 132 mili, lebarnya 62 itu buat mengetahui rotasi bur, terus habis itu ada waktu prosedur, ada rotasi aterektomi, terus di layarnya tersebut bisa mengetahui kondisi terkini plak yang akan dikikis. Terus yang kedua itu ada adjuster yang berguna untuk menambahkan maupun mengurangi RPM per bur. Nah, terus yang ketiga part untuk kateter. Ini fungsinya itu menyambungkan unit penggerak dengan kateter yang berisi bor. Terus yang keempat, masih di gambar pertama, itu ada port untuk salin. Nah, untuk menyambungkan selang cairan salin pendingin dan pelumas. Terus yang kelima, port untuk guide wire, exit part sebagai jalur keluar masuk kabel pemandu. Nah, pada gambar yang bawah itu adalah handle yang akan digunakan eh, dokter atau misal siapapun yang ingin menggunakan alat tersebut, handle-nya. Nah, jadi handle-nya itu ada di gambar nomor 2 di bawah itu, terus yang pertama itu adalah LCD. Lanjut, Mas. Oke, kita masuk ke pengembangan material polimer mati printing. Nah, di sini terdapat jenis polimer thermoresponsif yang dapat dikembangkan dalam atherectomy device pada bagian kateter. Ujung kateter dicetak dengan struktur sisik yang dalam penggunaannya dapat terbuka saat kedinginan atau saat di luar tubuh dan akan mengecil saat mencapai suhu tubuh jadi lebih halus saat dimakan dan mengurangi gesekan. Nah, jadi konsep kerjanya ini menyesuaikan dengan suhu si pasien. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya alat ini tuh bisa buka, ini maksudnya misalnya buka di sini tuh bukan apa bukan dalam segi ukuran, maksudnya ya cuma mengerut atau ya mengerut dan kebalikannya seperti itu, menyesuaikan suhu tubuh si pasien. Lanjut.
Selanjutnya ada bor yang dilapisi polimer magnetik dengan polimer PLLA atau PU. Bor yang difungsikan untuk mengikis plak dapat dikembangkan lagi dengan medan magnet untuk navigasi yang lebih presisi. Dapat bergetar pada frekuensi tertentu untuk melembutkan plak kalsium sebelum pengikisan dan dirancang untuk melepas obat pak lead texel saat medan magnet diaktifkan. Kemudian, apa saja keunggulan dari bahan polimer? Yang pertama itu minim trauma, yaitu polimer lunak dan responsif, mengurangi risiko cedera pada pembuluh darah. Kedua, yaitu terapi terkendali, karena pelepasan obat hanya saat dibutuhkan. Ketiga, yaitu monitoring real time, yaitu sensor polimer konduktif, memberi umpan balik langsung ke konsol. Nah, apa saja sih yang Nah, kami apa tambahkan saja pada sih yang kami teknologi tambahkan pada biosensor? teknologi biosensor? Yang pertama itu ada fiber Yang optik, pertama itu ada fiber optik SPR, ditambah yaitu SPR, sistem pandu yaitu visual sistem dan pandu visual kimiawi dan kimiawi terintegrasi pada terintegrasi ujung pada kateter. ujung kateter. Yang kedua yaitu Yang kedua yaitu piezoelektrik ditambah piezoelektrik SAW, ditambah yaitu SAW, sensor mekanis yaitu untuk sensor memantau mekanis untuk respons plak memantau terhadap respons bor. terhadap bor. Ketiga yaitu ada Ketiga yaitu amperometrik, yaitu sensor amperometrik, kimia di yaitu saluran sensor kimia irigasi di untuk saluran irigasi menganalisis untuk serpihan menganalisis plak. serpihan plak. Nah, kenapa Nah, harus fiber kenapa optik harus dan fiber SPR? optik dan Karena fungsi SPR? dari keduanya Karena fungsi dari sebenarnya keduanya tidak jauh berbeda. sebenarnya tidak jauh Karena berbeda. keduanya itu Karena bisa keduanya itu diibaratkan bisa sebagai mata diibaratkan sebagai dari bor, mata dari seperti bor, kamera kecil seperti yang kamera bisa kecil melihat yang perbedaan bisa melihat antara plak perbedaan antara atau plak sampah atau yang harus sampah dibuang dan yang harus dinding dibuang dan pembuluh darah dinding sehat pembuluh yang darah harus sehat yang dilindungi. harus Ini dilindungi. membuat prosedur Ini jadi membuat jauh prosedur lebih jadi aman. jauh lebih aman. Nah, mengapa Nah, mengapa piezoelektrik dan SAW? piezoelektrik Karena dan sensor SAW? ini Karena sensor bisa ini merasakan bisa kekerasan dari merasakan plak, kekerasan dari plak, seperti tangan seperti yang tangan merasakan yang permukaan. merasakan Sensor permukaan. ini akan memberitahu Sensor ini akan konsol di memberitahu mana konsol saja bagian di plak mana yang saja keras bagian plak dan yang keras bagian plak yang dan lunak. bagian plak yang lunak. Oleh karena itu, Oleh setelah kita karena itu, mengetahui setelah bagian kita mana yang mengetahui keras dan bagian mana lunak, yang keras dan kita dapat lunak, menyesuaikan kita dapat menyesuaikan RPM board RPM sehingga board waktu prosedur sehingga yang waktu digunakan prosedur lebih yang digunakan efisien. lebih efisien. Mengapa Nah, amperometrik? mengapa Karena amperometrik? menurut Karena diskusi kami, menurut dengan diskusi kami, adanya dengan adanya amperometrik, kerja amperometrik, dari alat kami kerja akan dari lebih alat kami maksimal. akan lebih maksimal. Ada adapun Ada fungsi atau cara adapun fungsi kerjanya, atau cara yaitu kerjanya, dapat digunakan yaitu untuk dapat mendeteksi digunakan untuk konsentrasi mendeteksi biomarker konsentrasi biomarker seperti kolesterol, seperti kolesterol, kalsium, atau enzim kalsium, tertentu atau yang enzim terkait dengan tertentu plak. yang terkait dengan plak. Kemudian, yaitu dapat Kemudian, memberikan yaitu dapat informasi memberikan kimiawi informasi tentang kimiawi komposisi plak tentang secara komposisi real plak time. secara real time. Penambahan teknologi biosensor. Biosensor ini membuat proses pengikisan plak menjadi jauh lebih aman, lebih akurat, dan lebih cepat. Karena alat bor itu sekarang punya mata pintar yang memastikan hanya plak yang dihilangkan, bukan hanya dinding pembuluh darah. Ini membantu mengurangi resiko cedera dan mencegah penyumbatan muncul lagi, atau yang bisa disebut dengan restenosis. Kemudian di sini kami menambahkan konsep gerakan adaptif meniru sendi manusia. Inspirasinya dari sendi lutut dan siku. Sendi manusia dapat mengunci dan membuka sesuai beban. Kemudian dapat diterapkan pada desain kateter dengan segmen-segmen fleksibel yang dapat menyesuaikan tikungan pembuluh darah. Dan kemudian teknologi yang kita gunakan yaitu polimer magnetik yang dapat dikendalikan medan magnet eksternal untuk mengubah arah dan bentuk. Kemudian strukturnya yaitu struktur origami inspired yang dapat membuka dan menutup seperti gerakan sendi. Kemudian yaitu prinsip gerakan otot dan rangka manusia. Otot bekerja dengan prinsip kontraksi dan relaksasi. Gerakan dihasilkan dari kerjasama antara otot, tendon, dan tulang. Sistem muskulatur TRL mampu beradaptasi dengan beban dan gerakan melalui umpan balik sensorik dan diaplikasikan dalam alat kami yaitu aferotomy device. Kateter dapat dirancang menyerupai gerakan peristatik seperti gerakan usus untuk navigasi yang lebih halus.
Sensor piezoelektrik ini dapat meniru pro, pro, propriosepsi indera posisi sendi untuk merasakan kekerasan plak. Analisa teknologi yang perlu dikembangkan dari alat yang sudah kami rancang, sistem yang perlu dikembangkan yaitu sistem real-time imaging terintegrasi untuk membantu pengangkatan plak. Yang kedua yaitu teknologi pembedaan jaringan plak dan dinding sehat secara otomatis. Kemudian material dan desain yang minim trauma untuk mencegah restenosis. Yang terakhir yaitu penggunaan nanoteknologi atau biomaterial yang aktif yang dapat melepas obat anti restenosis. Keterbatasan pengembangan produk kami yaitu pertama, keterbatasan dalam pengembangan. Kedua, kompatibilitas biomaterial. Perlunya studi lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut mengenai respon imun terhadap polimer magnetik dan material pintar dalam jangka panjang. Yang ketiga, kita perlu mengkalibrasi sensor karena biosensor memerlukan kalibrasi yang sangat presisi dan rentan terhadap gangguan lingkungan seperti suhu dan pH. Yang empat, ketergantungan medan magnet. Penggunaan polimer magnetik memerlukan perangkat eksternal untuk menghasilkan medan magnet yang terkendali. Yang kelima, efektivitas pada plak kalsium berat. Teknologi yang saat ini kami rancang mungkin masih kurang efektif untuk plak yang sangat mengeras dan terklasifikasi. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, kami mohon maaf. Terima kasih dari kelompok 10.